Shalom saudara, benarkah harta yang ada pada kita saat ini itu semua adalah milik Tuhan dan kita pengelolanya? Kalau demikian, mengapa banyak orang untuk mendapatkan uang itu menghalalkan segala macam cara? Seperti yang disebutkan di dalam Amos, mereka itu menindas orang miskin, mereka menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan, mereka memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan mereka berani berkata, ada gunanya apa beribadah? Karena ketika saya beribadah hari Minggu ke gereja, justru saya tidak bisa bekerja dan tentunya saya tidak bisa mendapatkan uang. Nah saudara, jikalau demikian, itu artinya bahwa hati kita itu bukan terletak kepada Tuhan, tetapi hati kita terletak kepada Mamon. Kehidupan kita, fokus tujuannya kita hanya menjadi kaya, dan kaya. Berarti Mamon itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita berkata, semua yang ada padaku milik Tuhan, kita hanya pengelolanya. Berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk mencari kekayaan. Tetapi yang kita cari dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita, percayalah saudara, bahwa apa yang kita butuhkan, Tuhan itu pasti sediakan. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, bisa saja Tuhan itu berikan di dalam kehidupan kita. Berkat itu mengejar kepala orang benar. Jangan biarkan hati kita itu cinta kepada Mamon, saudara. Dan bukankah kita tahu bahwa harta, benda itu tidak akan kita bawa ketika kita meninggal satu hari kelak. Tetapi yang akan kita bawa adalah berkat rohani. Oleh karena itu mari kita tetap terus kejar berkat rohani dalam kehidupan kita. Kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya saudara. Supaya di akhir kehidupan kita tidak ada lagi penyesalan. Yuk saudara, mari kita menjadi orang percaya yang punya integritas. Ketika memang kita berkata dan kita menyetujui bahwa apa yang ada pada kita milik Tuhan, maka kita tidak akan melakukan segala macam cara untuk memperkaya diri kita sendiri. Dan firman Tuhan di dalam Amos 8 ayat yang ke-7 mengatakan, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Hari ini mungkin kita bekerja dengan cara yang tidak jujur, kita menipu orang, kita menindas orang miskin, dan kita merasa hari ini kita baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan tidak selamanya aku melupakan apa yang mereka lakukan. Saudara berpikir, oh Tuhan lupa, Tuhan gak apa-apa. Ingat saudara, Tuhan berkata tidak selamanya aku melupakan. Artinya akan ada waktunya jikalau kita tidak bertobat dengan hal-hal yang demikian, yang tidak berkenan, menghalalkan segala macam cara untuk mencari keuntungan, untuk memperkaya diri sendiri. Tuhan berkata ada waktunya aku akan memberikan penghukuman, akan ada waktunya aku akan memberikan pendisiplinan kepadamu. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya hati kita tidak lagi terikat kepada Mamon, tidak lagi mengandalkan uang, tetapi kita belajar mengandalkan Tuhan dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.